Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Berdasarkan tafsir Al-Quran, Borobudur Istana Ratu Balkis yang hilang. Candi Borobudur tidak dibangun oleh manusia. Candi Borobudur adalah istana Ratu Balkis dari negeri Sabah dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Itulah tafsir dari Fahmi Basya berdasarkan penelitian selama 33 tahun. Fahmi Basya yang diakui dunia sebagai ahli matematika Islam menyandarkan kajiannya tersebut pada Al-Quran. Pengarang-pengarang Arab boleh saja menyebut Sabah adalah Yaman, negeri yang sangat maju pada zaman dahulu kala di sebelah barat Arab Saudi. Akan tetapi hal itu berbeda dengan menurut kajian Fahmi Basya. Sabah satu-satunya negeri yang dikatakan baldatun thayyibatun atau negeri yang baik dalam Al-Quran adalah Indonesia. Fahmi Basya menyebutkan di dalam bukunya yaitu Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman bahwa ada sekitar 40 fakta eksas berdasarkan Al-Quran untuk membuktikan Indonesia adalah negeri Sabah. Ciri dari negeri Sabah antara lain yaitu pernah disinggahi oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Di sana ada sebuah bangunan yang dipindah dengan cara yang tidak biasa. Fahmi Basya mengidentifikasi bahwasanya itu adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dari Istana Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang berjarak 36 km dari Candi Borobudur. Sebagaimana dicuplik sarikan dari buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, inilah hasil kajiannya. Di bagian timur Indonesia, dekat Lautan Pasifik, ada Kabupaten Solomon atau Sulaiman. Disinilah kisah itu bermula. Di antara deburan ombak Pasifik, di antara dunia gaib dan dunia nyata. Setelah Sulaiman dilantik mewarisi Nabi Daud, ia berkata, "Hai manusia, telah diajar kepada kami percakapan burung." Al-Quran Surat An-Naml ayat 16. An-Naml yaitu berarti semut. Dan di ayat 17 berbunyi, "Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dari jin dan manusia dan burung." Kemudian mereka menuju lembah semut. Ketika rombongan Sulaiman tiba, seekor semut menyeru kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu, agar tidak dihancurkan kamu oleh Sulaiman dan tentaranya, dan mereka tidak sadar." An-Naml ayat 18. Fahmi Basya menafsir lokasi lembah semut di Candi Borobudur. Alasannya yaitu bahwasanya candi itu di lingkar pegunungan. Sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, sisi barat laut Gunung Sumbing dan Sundoro. Sebelah selatan membujur dari timur ke barat Pegunungan Menoreh. Jadi Borobudur itu memang terletak di lembah. Dan di lembah ini ada semut yang spesifik disebut semut dampa atau dompo. Tulis Fahmi Basya. Kemudian ada reportase burung hudhud. Di lembah semut, Sulaiman memeriksa pasukan. Surat An-Naml ayat 20 mengkisahkan, "Dan ia periksa burung. Lalu ia berkata, 'Mengapa aku tidak melihat hudhud?' Sejurus kemudian akhirnya hudhud datang." Kita merujuk pada ayat 22, 23, dan 24 surat An-Naml. Burung hudhud menceritakan hasil reportasenya bahwa berdasarkan pantauan mata langsung, hudhud telah meliput negeri Sabah. Di sana ada seorang penguasa perempuan yang memiliki istana megah, yaitu Arsy yang azim. Kaum itu menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Jika para pengarang Arab menafsir itu adalah kerajaan Ratu Balkis, menurut Fahmi Basya, yang diliput oleh burung hudhud adalah tempat yang kini disebut Istana Ratu Boko, dekat Candi Prambanan di daerah Sleman, Yogyakarta. Jarak dari Borobudur dengan Istana Ratu Boko 36 km. Jarak ini ideal bagi penerbangan burung.
papar Kiai Haji Fahmi Basya. Dan karena hal tersebutlah Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, pemilik istana megah yang menyembah matahari. Surat ini adalah peringatan bahwa tak ada yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran mengisahkan bahwa Ratu merundingkan isi surat tersebut dengan kaumnya. Hai para pembesar, telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang berharga. Surat An-Naml ayat 30. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan sesungguhnya isinya Bismillahirrohmanirrohim. An-Naml ayat 30. Janganlah menganggap dirimu lebih tinggi atasku, namun datanglah kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat 31. Saat melakukan penelitian di Istana Ratu Boko, Fahmi Basya, penulis dari buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, mengaku menemukan lempengan emas di sana. Lafaz Allah yang masih terbaca jelas di lempengan tersebut. Dia meyakini bahwasanya itu adalah surat dari Nabi Sulaiman. Ayat selanjutnya menerangkan meskipun kaumnya bersedia berperang demi wibawa sang ratu, namun ratu menginginkan jalan damai. Dikirimlah utusan untuk membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman menyuruh utusan itu untuk pulang membawa kembali hadiahnya. Penasaran dengan hal tersebut, Ratu Balkis pun datang langsung menemui Nabi Sulaiman. Mengetahui itu, Nabi Sulaiman yang sedang berada di lembah semut berkata kepada pasukannya, "Hai para malak, siapa dari kalian yang sanggup mendatangkan arsyinya atau istananya kepadaku sebelum ia datang kepadaku dengan menyerah diri?" Hal itu tertulis dalam surat An-Naml ayat 38. Kemudian di surat An-Naml ayat 39, Jin Ifrit berkata, "Aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum engkau bergeser dari tempat berdirimu, dan aku atas itu kuat dan aman." Ucapan itu disela oleh seorang yang di sisinya ada ilmu dari kitab. "Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kerlinganmu kembali kepadamu." Maka ia lihat dia terletak di sisinya. Ia berkata, "Ini sebagian dari kelebihan Robbiku." Surat An-Naml ayat 40. Seketika itu pula dijelaskan oleh Fahmi Basya, terjadilah kekosongan yang misterius di Istana Ratu Boko. Latar kisah ini adalah negeri Sabah. Untuk memperkuat tafsirnya, Fahmi Basya mencuplik Al-Quran surat Sabah ayat 15. Dan sungguh adalah untuk Sabah pada tempat mereka ada ayat, 2 hutan sebelah kanan dan kiri. Di Yaman tak ada wilayah bernama Sabah. Sedangkan lebih kurang 54 km dari Borobudur ada daerah Wonosobo atau Wanasaba. Wana dalam bahasa Jawa artinya hutan. Wanasaba sama dengan hutan Sabah, hutan tropis terbesar di dunia, kata Fahmi Basya. Bagi dia bukan suatu kebetulan pula Istana Ratu Boko adanya di wilayah Sleman, kata yang merujuk pada Sulaiman. Dan di dekat Candi Borobudur juga ada daerah yang bernama Salaman, serempatan kata Sulaiman. Lebih dari itu, setelah mencermati relief-relief Borobudur, Fahmi Basya berpendapat karya seni itu mustahil dikerjakan dengan dibahat, melainkan dengan cara melunakkan batu. Ini pekerjaan jin, tegas meyakinkan Kiai Haji Fahmi Basya. Menariknya, di dinding Borobudur ada relief perempuan cantik sedang menyingsingkan kain. Di bawah kakinya nampak ikan berenang. Orang-orang menyebutnya relief Manuhara. Ini berkesesuaian dengan bunyi surat An-Naml ayat 44 yang menggambarkan ketika ratu berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Maka ketika ia melihat dia, ia sangka kolam, dan ia singsingkan kain dari 2 betisnya. Bila tafsir ini benar, maka dengan sendirinya menggugurkan pendapat yang menyebut candi raksasa itu dibangun pada abad 8 oleh dinasti Sailendra.
Itulah tafsir Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Candi Borobudur adalah istana Ratu Balkis yang hilang. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.